Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis proses atau flowchart usaha penggilingan padi. Untuk langkah pertama itu adalah pengadaan gabah terlebih dahulu. Jadi, pengusaha itu ada pembelian gabah dari petani dan juga hasil dari sendiri. Nah, ini nanti ada perbedaannya. Yang kedua, inventory gabah. Dan ini stok gabah ini ada beberapa kategori ya. Beras-berasnya, jenis-jenis berasnya ada kategorinya banyak. Terus nanti selanjutnya ke proses penggilingan. Nah, proses penggilingan ini atau batch produksi ini terkait dengan tanggal, jenis, operator, itu semuanya ada. Terus hasil giling, nah ini loh, yang penting itu adalah ini, permintaan dari pebisnis itu ini biasanya. Ketika menggiling PK atau pecah kulit yang prosesnya setelah gabah, nah ini yang diminta adalah ingin tahu berapa berasnya, berapa menirnya, berapa bekatulnya, dan sampah atau sekam. Nah, ini ada nilai rupiah masing-masing. Jadi pengelompaan ini nanti berhubungan dengan outputnya atau nilai rupiahnya. Terus jadi ketemu analisa rendemen seperti ini. Beras berapa, menir berapa, bekatul berapa, sampah berapa, persentasenya ini ada. Terus biaya produksi ada, HPP juga ada. Jadi di aplikasi nanti seperti itu. Selanjutnya inventory produk hasil. Stok produk yaitu tentang bramu, cerang, ini adalah jenis berasnya, menir, terus bekatul, dan sekam. Yang dibeli oleh pembeli, prosesnya kalau dari sistem adalah penjualan. Nah, customer ini ada beberapa jenis customer, distributor, toko, umum, dan lain-lain. Ini arahnya nanti beda-beda. Terus, piutang usaha. Dalam dunia bisnis itu pasti ada hutang piutang. Baik itu pembeli maupun baik itu pengusahanya sendiri. Jadi nanti di sistem terkait dengan histori piutang itu nanti ada. Selanjutnya proses nomor 7 adalah hutang usaha. Hutang usaha ini terbentuk saat pembelian gabah. Pengusaha ketika pembelian gabah atau mungkin pembelian PK itu pasti mempunyai hutang kepada penjual. Nah, hutangnya itu kan runtutan, terkadang dibayar tunai langsung, terkadang dibayar kredit atau hutang. Selanjutnya pembelian gabah. Jadi nanti di sistem itu bisa dilihat dari hutang ini apakah sudah dilunasi apa belum, atau dibayar sebagian, itu nanti ada. Lanjut nomor 10 adalah penerimaan, yaitu penerimaan piutang, penjualan tunai, pendapatan lainnya. Di sistem ini yang dimaksud adalah pemasukan. Jadi entah itu dapat dari pemasukan dari piutang atau dari penjualan tunai atau mungkin dari pendapatan lainnya. Akuntansi nomor 11 ini terkait dengan jurnal, buku besar, neraca, laba rugi, arus kas. Di sini ada di aplikasi, nanti kita praktekkan. Lanjutnya nomor 12 laporan dan dashboard. Nah, ini semuanya itu ada di halaman utama. Jadi yang intinya di halaman utama itu adalah gambaran umum tentang isi aplikasi. Oke, lanjut, kita sekarang membahas aplikasi manajemen penggilingan beras 2 bocil. Ini sudah terintegrasi dengan internet ya, jadi ini database-nya online. Ini tidak ada di Play Store, tapi dia online, basicnya online. Jadi kalau tidak menggunakan data atau WiFi, dia tidak akan bisa merubah atau membukanya. Oke, lanjut ya. Pertama kita buka aplikasinya. Kita masuk dulu. Nah, di sini adalah halaman utama. Ini adalah gambaran umum tentang aplikasi atau isi aplikasi. Seperti ini. Lanjut kita ke data induk. Lanjut kita masuk ke kategori produk. Nah, di sini adalah produk yang dihasilkan di dalam gudang itu seperti ini. Beras, broken, sekam, pecah kulit atau PK, ketan Garuda, bekatul, menir, beras, dan seterusnya. Misalkan kalau kita buat baru, nah deskripsinya kan kelihatan, kita isi nama kategorinya, terus deskripsinya, terus statusnya aktif, ini aktif maksudnya adalah aktif digunakan, lalu klik tambah. Oke. Produk, nah ini produk adalah hasil yang dihasilkan, baik itu slab di gudang, atau mungkin pembelian beras di tempat lain. Karena pengolahannya itu berbeda-beda, ada pengolahan yang menggunakan mesin dan ada pengolahan yang menggunakan manual. Nanti kita bahas satu-satu. Ini adalah produk yang ada di gudang. Jadi termasuk beras arisan, beras buahan, PK Morang, serang polos, sekam, PK serang, bramu, ketan putih, bekatul, menir, dan seterusnya jika kita ingin isi.
pelanggan. Pelanggan ini adalah nama-nama customer, karena setiap pelanggan itu mempunyai ID. Jadi kalau misalkan namanya sama, ID-nya berbeda, itu nanti arahnya juga berbeda. Jadi kalau mengisi itu supaya meminimalisir kesalahan. Contoh kita buat baru pelanggan. Nama pelanggan itu misalkan Amir. Nah, ini kategorinya milih apa? Toko, distributor, atau umum. Kita buat toko saja. Nomor telepon, alamat, catatan aktif, lalu tambah. Lanjut ke pemasok. Pemasok ini sama dengan kita membeli ke orang lain. Kita buat baru, ini sama kayak tadi pengisiannya. Nama, misalkan Bu Zaki, pengepul. Jenisnya apa? Petani atau pengepul? Kita isi pengepul, nomor telepon, alamat, langsung klik tambah. Nah, saya kasih contoh tidak menambah atau membuat baru itu karena aplikasi ini itu sudah digunakan dan sudah terintegrasi online. Jadi saya kasih tahu proses-prosesnya saja. Ini adalah karyawan. Menu karyawan ini adalah karyawan yang ada di gudang, baik di gudang maupun di bagian pengiriman. Kita buat baru terkait dengan tambah karyawan, nama, jabatan, telepon, alamat, gaji pokok, tambah. Nah, oke. Mesin ini adalah maksudnya mesin yang ada di gudang itu. Mesinnya itu beberapa mesin, jadi harus dikasih nama supaya prosesnya jelas. Berhubung ini yang dimasukkan masih satu, jadi yang muncul adalah satu saja. Gudang ini apabila kita mempunyai beberapa gudang dan di dalamnya ada beberapa mesin dan di dalamnya lagi ada beberapa kategori dan produk dari ujung atas sampai ujung bawah. Caranya sama, kita buat baru seperti itu. Oke, lanjut sekarang transaksi. Lanjut kita menu transaksi, kita buat baru. Pemasok ini misalkan adalah contoh petani, dibayar lunas atau tunai, catatan untuk kita sendiri, terus detail item yang diambil itu apa, misalkan bekatul, terus jumlah kilonya berapa, harga update terbaru sekarang juga berapa, langsung kita simpan. Nanti kita contohkan adalah petani yang ini. Nah, jumlahnya adalah 140 kg, harga per kilonya adalah 4.400 gudang utama. Jadi di stok gudang itu ada tambahan dari item ini. Produksi ini adalah proses penggilingan padi. Proses penggilingan beras. Kita buat baru. Contoh kita buat baru, misalkan ini kan ada penggilingan, oplosan, atau repack. Penggilingan ini maksudnya dari PK atau pecah kulit. Kalau oplosan manual ini ketika saya beli beras di petani atau di siapa saja, di oplos manual. Repack itu adalah maksudnya ketika beli beras ke siapa saja, petani atau siapa, terus merknya diganti, itu adalah repack. Dan operatornya misalkan Ponidi, barang jadi sekian-sekian karung, hasil repack per karung berapa, tambah biaya prosedi. Ini langsung misalkan tenaganya diisi berapa, karungnya totalnya berapa, nanti muncul di sini ringkasan HPP. Contoh PK Bramo saja kita buka. Ini tidak saya tambahkan, tapi di sini sudah ada produk, langsung saya contohkan di produk saja. Nah, misalkan ini ringkasan hitungan HPP itu harga per kilonya itu adalah 12.200. Total biaya bahan bakunya saja 36.300. Nilai jualnya itu 38 juta sekian. Total pengeluaran atau hasil produksi termasuk karung dan tenaga kerja itu adalah 716 sekian. Total biaya bahan plus pengeluaran itu adalah 37 juta sekian. Estimasi keuntungan dari sekali proses adalah 1.828.600. HPP per kilonya itu Rp12.506. Analisa rendemen jadi seperti ini. Jadi barang jadi itu adalah 2.960 kilo, terdiri dari bocil Bramo dan bekatul, dan sisa atau limbah itu adalah bekatul 40 kilo.
Produksi, penjualan. Penjualan ini nama-namanya, nama-nama customernya sudah diisi. Nah, ini contohnya adalah lunas, umum lunas, 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 belum bayar. Maksud belum bayar ini adalah bayarnya kredit tapi belum dibayar tunai. Biasanya ini bisa pembayaran dengan cicil bisa. Pengeluaran. Pengeluaran ini termasuk ini penggajian karyawan, biaya produksi, gaji karyawan, dan lain-lain. Biasanya kita buat baru itu, nah ini kategorinya apa? WiFi, logistik, misalkan administrasi juga, terus solar, sponsorship jika ada, itu juga masuk pengeluaran. Nominalnya berapa di sini dan catatannya di sisi juga. Pemasukan. Pemasukan ini adalah pemasukan lainnya. Misalkan kita buat baru dari apa misalkan? Misalkan dari sewa. Terus kita menyewakan armada, terus nominalnya dihitung berapa, dan sekian, catatannya juga untuk kita lalu simpan, misalnya saja. Penggajian ini adalah penggajian karyawan, kalau kita tambah baru, simpan catatan ini ada. Pembatalan ini maksudnya adalah ketika kita salah input, kan bisa itu human error, kita langsung batalkan bisa. Penerimaan piutang. Penerimaan piutang ini adalah pelanggan-pelanggan atau customer-customer yang hutang kepada kita, lalu pembayarannya itu berupa cicil. Nah, ini ada bayar sebagian, lunas, manual, penjualan, itu lunas. Nah, ini adalah dari histori pelanggan tentang piutang. Pembayaran hutang, ini adalah kalau kita punya hutang kepada pemasok atau kita mau beli produk yang kita olah. Stok awal ini adalah stok pertama kali aplikasi ini rilis dan digunakan, lalu dimasukkan beberapa jenis kategorinya. Misalkan ini produknya apa, serang polos, kuantitinya berapa, terus langsung disimpan. Nah itu. Lanjut menu laporan. Laporannya ini banyak banget ya, stok dan perkiraan pendapatan, pembelian, penjualan, pelanggan, histori, dan seterusnya itu ada semua. Terus persediaan. Nah, persediaan ini adalah hasil dari inputan dari pembelian yang sudah diproses, baik yang diproses maupun langsung dijual. Terus mutasi stok. Mutasi stok ini ada banyak. Bisa kita lihat dari ini, minggu ini, bulan ini juga bisa. Piutang. Piutang ini adalah kalau pelanggan kita mempunyai hutang, itu inputnya dari sini ya. Misalkan ini anak orang mati, catatan penerimaan. Nah, dia kan masih sisa piutangnya kan masih 2 juta sekian. Kalau misalkan ini diisi 500.000, berarti langsung dia otomatis berkurang. Nah, ini akun ini adalah akun untuk pencetak faktur. Identitas dari usaha itu sekilas ada di sini. Kita masukkan saja. Oke, kita coba yang penjualan tadi ya. Oke, kita coba menu penjualan. Tadi saya belum jelaskan terkait dengan faktur penjualannya supaya jelas. Itu ada. Jadi misalkan pelanggannya Pak Ali, bagikan faktur. Ekspor PDF. Misalkan ini saya, nah ini kelihatan ya ketika pembelian itu namanya Pak Ali, sekian, dan selesai. Ini pembeliannya, uangnya ditransfer, bisa, tunai juga bisa, karena dia langsung cash, jadi entah itu tunai, entah itu transfer, karena dia langsung lunas. Histori tentang piutang, tentang histori pelanggan, misalkan Ana Ramawati. Nah, ini ekspor PDF. Nanti ini muncul histori tentang piutangnya. Nah, ini kan muncul. Sisa piutang saat ini 6.886.400. Seperti ini. Langsung kirim saja. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga aplikasi ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.